but it's just going to come back at Norwich here. Everybody pretty deep for them. Here's Strout, hit away by Cordoba. Gundogan wanted to take it in, and this is what they work on, this is how they want to play, but it's how can my team nullify those threats in a way, keeping the team on their front foot, the pressure they're putting on. Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian ya? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, kita akan membahas mengenai updatean pemain keturunan. Kalau kita lihat ya, memang betul satu pemain keturunan. Fokus kita Pascal Struijk ya. Kalau kalian juga lihat ya, dia berhasil membawa Leeds United untuk lolos ya di Liga Inggris. Nah, ini sebuah prestasi ya. Tentunya ini akan menjadi apa ya, momen yang spesial bagi dirinya, karena kalau saya lihat pun ya, kemungkinan besar dia untuk menjadi bagian dari tim The Orange Belanda itu sebenarnya sangat sulit. Kemudian kita beralih ke Belgia, apalagi ya saat ini Belgia juga sudah memiliki beberapa back tangguh ya. Jelas kemungkinan besar dirinya untuk bergabung ke timnas Indonesia itu saya katakan 70%. Ditambah lagi kalian bisa lihat postingan terakhir, di kakinya tiba-tiba ada tato baru berlambang Garuda. Coba kalian lihat secara seksama ya, kalian pantengin terus. Bahkan media-media besar Indonesia pun juga sudah mengaitkannya. Ini bukan berarti kita mengambil ilmu cocok logi ya, tapi memang biasanya ya sebuah tato ya itu pasti memiliki makna ya, dan kita tidak tahu apa dibalik makna itu ya, karena memang saat ini Pascal Struijk ya memang sangat tertutup mengenai peluangnya bergabung timnas Indonesia. Tapi ya dengan adanya pertemuan coach Patrick Kluivert, Danny Lansat saat Oxford United menjamu Leeds beberapa minggu kemarin, dan di situ juga bertemu dengan sosok Pascal Struijk ya, ini bisa menjadi angin segar. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai Pascal Struijk ini, dan ternyata PSSI juga baru saja ya memberikan ya klarifikasi lah, atau buka suara lah bisa kita bilang, mengenai update pemain keturunan. Nah, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang merasa bau badannya ada masalah ketika bekerja, kurang percaya diri ya, jalan-jalan tetap bau badan, coba kalian pakai parfum ini. Ini kalau kalian beli satu seperti ini, dapat bonusnya seperti ini, ditambah lagi bonusnya ini seperti ini. Nah, kalian nanti dapat 4 botol seperti ini. Nah, 4 botol ini harganya cuma 50 ribuan aja. Ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini khusus untuk di pojok kiri bawah ya, karena tokonya ini lagi promo. Kalian juga bisa dapat gratis ongkir. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang mau beli satu dikirim 4, buruan, stoknya terbatas. Oke, kita langsung lanjut lagi ke Pascal Struijk. Kalau kita lihat permainannya dari musim ke musim ya, itu sangat meningkat sekali, dan saat ini usianya juga masih relatif muda ya, 25 ke 26. Nah, Juli nanti ya dia akan 26 tahun. Artinya kalau saya lihat dari sini, potensi dirinya untuk menjadi pemain penting dan juga matang di Leeds United musim depan itu terbuka lebar. Apalagi dia ya saat ini juga menjabat sebagai kapten loh di Leeds United. Artinya ini bukan pemain sembarangan ya, dan proyeksinya menjadi bagian timnas itu sebenarnya terbuka lebar. Karena apa? Kalau saya lihat ya, seperti Kevin Dix ya, itu jelas ya, dia sudah mengungkapkan bahwa ketika bulan Juni nanti ya, dia tidak menjamin dirinya full ya, stabil ya, ataupun bisa tampil secara all out, karena memang dirinya cedera. Ditambah lagi saat ini memang untuk di lini belakang seperti Silgar terkadang juga ada cedera kambuhan. Jadi memang untuk lini belakang jelas ya, kita masih membutuhkan beberapa pemain seperti sosok Pascal Struijk. Tapi ya akhirnya PSSI buka suara melalui Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga. Ya ini tadi ya tanggal 5. Ini saya buat video ini tanggal 6 ya. Jadi nanti saya belum tahu uploadnya ini besok ya, tanggal 6 atau tanggal 7 ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas informasi ini sudah jelas disampaikan oleh Bapak Arya Sinulinga ya di tanggal 5 bahwa untuk bulan Juni ya timnas Indonesia tidak akan ada penambahan pemain baru. Dan dengan statement PD-nya ya, beliau mengatakan bahwa
saat ini timnas sudah jago-jago kok untuk para pemainnya. Nah, itu statement yang keluar. Gimana menurut kalian tanggapan mengenai statement Bapak Arya Sinulinga? Kalau dari my opinion ya, pendapat saya pribadi, ya kalau saya lihat kalau memang pemain itu sudah memiliki beberapa kode keras untuk menjadi bagian timnas Indonesia, ya menurut saya jangan sampai menyulutkan ya bagaimana keinginan mereka. Ya kalau misal pun bulan Juni tidak bisa bergabung, ya menurut saya masih ada event ataupun laga-laga selanjutnya di luar bulan Juni. Dan menurut saya kalaupun harus dikejar sekarang ya tidak masalah, kita harus curi start ya. Ini jujur saja kita harus curi start, karena kita kalau saya lihat ya fokusnya bukan hanya Pascal Struijk loh ya. Kalau kita bisa dapat 2, 3 atau bahkan 4, ngapain kita cuma dapat 1? Bukan berarti kita rakus atau apa ya, karena kita melihat potensi ini ada. Coba kalian lihat bagaimana kualitas dari sosok Emiliano Jonathan. Kemudian ada lagi sosok Tristan Goyer. Dan yang lagi booming saat ini, yang lagi bagus-bagusnya, usianya masih 19 tahun, Julian Orib. Kalian berpikir di situ juga tidak? Jadi kalau bisa 1 diambil, kemudian 2, 3 pemain juga bisa diambil, serempakan saja. Bang, ini terlalu banyak naturalisasi. Gimana ini nanti, bagaimana nasib pemain-pemain lokal ya? Kita ya saat ini fokusnya ini adalah Piala Dunia loh, World Cup ya. Dan World Cup itu bukan kita jadi tolak ukur di 2026 saja, tapi continue ya, berkelanjutan. Bagaimana dengan 2030, kemudian di tahun-tahun selanjutnya? Apakah PSSI sudah matang sekali dengan pembinaan sehingga menstop pemain naturalisasi? Jelas tidak. Dan juga apakah dengan impact pemain naturalisasi nanti akan berpengaruh dengan para pemain-pemain muda? Jawabnya jelas iya. Karena dengan banyaknya pemain yang high level ya, kualitas levelnya itu tinggi, pemain-pemain muda saat ini yang ada di Pro Academy, Elite Pro Academy, itu akan memiliki goals ya, tujuan. Dia itu kalau di timnas mau seperti apa ya, pemain yang ingin dicontoh itu seperti apa ya, dan siapa ya. Mungkin bisa saja Tom Haye, kemudian dari segi leadership ya, dari meniru sosok Jay Ijas ya, kemudian nasionalis mungkin bisa Martin Paes ya, kemudian Sandy Walsh ya, dan juga beberapa pemain lain seperti Shane Patinama. Itu bisa ditiru dari sisi positif pemain keturunan kita. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa ya sudah, kalau memang PSSI sudah bilang bahwa tidak perlu lagi untuk bulan Juni kemudian tidak dilanjutkan selanjutnya, menurut saya kurang tepat. Tapi kalau Pascal Struijk ini ya, ini pemain grade A, artinya levelnya juga lebih tinggi. Persaingan di Liga Inggris apalagi ya, jelas lebih tinggi. Oleh sebab itu semoga saja kita doakan PSSI berhasil membawa Pascal Struijk ini, karena kita juga membutuhkan pelapis-pelapis ya, bukan hanya lapis pertama, lapis kedua, bahkan lapis ketiga pun ya di timnas ini harus sama bagusnya. Nah, bagaimana kalian teman-teman dengan sosok Pascal Struijk? Apakah kalian setuju jika Pascal ini segera ya untuk didatangkan ke Jakarta untuk jadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.